Hadirin, tolong dihafal doa ini. Kita berangkat dari rumah setiap hari dan doa malaikat pasti dijabah. Yang mendoakan kita nggak main-main Pak, bukan 5.000, 7.000, 10.000, 70.000. Dan ini tidak boleh dari perkataan hanya ulama saja. Ini harus berdasarkan dalil. Ini yang mau kita kejar. Ini yang mau kita cari amal soleh untuk diri kita ketika kita masih hidup. Ini yang mau kita perbanyak amal soleh ini, hadirin. Masjid. Hadis ini derajatnya hasan. Kenapa Ustaz tidak menampilkan yang doa ke masjid yang lebih tinggi derajatnya dalam riwayat Imam Bukhari? Ya. Allahumma ja'al amami nura wa khalfi nura. Ya, ya Allah jadikanlah di hadapanku cahaya, belakangku cahaya, sampingku cahaya, gitu ya. Kenapa tidak ini? Sebentar kita tampilkan dulu hadisnya. Ini contohnya pada Sahih Bukhari. Kenapa saya tidak tampilkan yang ini, hadirin? Ini kan doa ke masjid juga. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikanlah dalam hatiku cahaya, wa fi basari nura, ya pada pandanganku cahaya, wa fi sam'i nura, pada pendengaranku cahaya, wa an yamini nura, di samping kananku cahaya, wa an yasari nura, di samping kiriku cahaya. Kenapa tidak ini? Tapi yang saya bawakan justru riwayat itu yang derajatnya di bawah daripada derajat hadis Bukhari ini. Jawabannya, karena hadis ini Rasulullah SAW tidak menyebutkan pahala besarnya. Ini hanya sekedar doa. Pembahasan kita adalah amalan ini kita kerjakan ringan tapi berpahala besar. Nah, makanya saya memilih hadisnya yang untuk doa ke masjid ini dia. Riwayat daripada Imam Ibnu Majah, derajatnya hasan. Hadirin, kita lihat. Ya, kalau ini memang perlu dihafal sih. Ya, Bapak Ibu. Bagus sekali doanya. Doa berangkat ke masjid ini. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik. Cukup panjang sih. Wa bihaqqi mamsyaya hadza. Fa inni lam akhrud asyara wala batara wala riya wala sum'ah wa kharastu tiqa'a as-sakhtik wa ibtiqa'a mardatik fa as'aluka an tu'idani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Cukup panjang juga. Coba kita baca artinya dulu. Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada engkau bihaqqis sa'ilina alaik, ya dengan derajat ketinggian derajat orang-orang yang berdoa kepada engkau. Wa as'aluka bihaqqi mamsyaya hadza, dan aku memohon kepada engkau dengan perantara daripada langkah-langkah kakiku ini. Jadi berangkat dari rumah menuju masjid, langkah-langkah kaki yang penuh barokah. Satu langkah dihapus dosa, satu langkah diangkat derajat kita. Fa inni lam akhrud asyara, sesungguhnya aku keluar dari rumah bukan untuk perbuatan jahat, wala batara, bukan untuk kesombongan, wala riya, bukan untuk pamer. Ini kan bagus nih kita baca ketika berjalan. Wala sum'ah, bukan juga untuk didengar. Wa kharastu tiqa as-sukhtik, dan aku keluar dari rumah hanya untuk menghindarkan dari kemurkaan engkau. Wabtigha amardatik, dan mencari daripada ridho engkau. Fa as'aluka an tu'idani minan nar, maka aku memohon kepada engkau supaya engkau hindarkan aku dari siksa neraka. Wa antaghfiru li dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguhnya tidak dapat menghapus dosa kecuali engkau. Kita lihat apa kata Nabi. Kata baginda, aqbalallahu alaihi biwajhi, maka Allah Ta'ala menerima doa ini dengan senang. Allah menerima doa ini dengan kerelaannya. Wastaghfara lahu sab'una alfa malakin, dan kita yang baca doa tadi didoakan minta ampun oleh 70.000 malaikat. Mencari satu malaikat doa untuk kita, Pak, itu harus ngerti hadisnya. Kalau kita udah ngerti, untuk mencapai jangankan 70.000, 5.000 malaikat aja susah nyari hadisnya. Ada yang tahu, Pak? Sebab-sebab kita didoakan oleh satu malaikat aja, Pak. Boleh tunjuk tangan? Yang tahu dapat sepeda gitu.
Wudu sebelum tidur. Wudu sebelum tidur bukan itu keutamaannya. Nanti saya tampilkan hadisnya. Menunggu waktu sholat, betul. Antara maghrib dan isya seumpamanya, Anda tidak pulang ke rumah. Syaratnya satu, harus tetap ada wudu. Ya betul, betul Bapak, wudu, tapi bukan mau tidur ya. Jadi seumpamanya Anda maghrib isya tidak pulang ke rumah, di sini saja. Maka malaikat berkata, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, terus begitu. Betul. Yang lain? Tapi disebut nggak 70.000 malaikat? Tidak. Disebutnya yang lain? Adzan dan iqamat? Tidak. Adzan dan iqamat itu doa, ada doa. Hadirin, tolong dihafal doa ini. Kita berangkat dari rumah setiap hari dan doa malaikat pasti diijabah. Yang mendoakan kita nggak main-main Pak, bukan 5.000, 7.000, 10.000, 70.000. Dan ini tidak boleh dari perkataan hanya ulama saja. Ini harus berdasarkan dalil. Ini yang mau kita kejar. Ini yang mau kita cari amal soleh untuk diri kita ketika kita masih hidup. Ini yang mau kita perbanyak amal soleh ini, hadirin. Terlepas dari keseharian kita yang hiruk pikuk masalah ini, masalah itu, belum lagi masalah politik dan macam-macamnya Pak. Ya, belum lagi yang dia membaca berita ini, berita itu. Tenangkan jiwa kita, hadirin, dengan amal-amal soleh seperti ini. Dengan kita berangkat dari rumah baca Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika bihaqqi mamsyaya hadza fa inni lam akhrud asyara wala batara wala riya wala sum'ah wa kharajtu tiqa sukhtik wa ibtigha'a mardatik fa as'aluka an tu'idani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jadi doanya itu bukan cuma bismillahi tawakkaltu ala Allah. Itu juga dibaca. Ya Ustadz, susah ini, panjang Ustadz, paling enggak bismillah tawakal tuh, ya udahlah, oke. Ya, kata orang Arab ya, bismillah masyi itu. Tapi hadirin, kalau Anda bisa hafalkan ini, saya sangat mengapresiasi. Ya, memang perlu dihafal. Pak Ustadz, gimana kalau saya belum hafal? Saya pakai HP sebelum berangkat, pas keluar dari rumah, baca dulu Allahumma inni as'aluka. Cakep, silakan. Insya Allah setengah tahun Anda baca-baca terus, hafal insya Allah. Ya. Siapa yang mau mengamalkan hadis Nabi ini kalau bukan kita, Pak? Nih saya itu kan doanya cukup panjang ya. Nih dari sini sampai illa anta. Tuh. Ya. Memang begitulah apa yang Nabi sampaikan. Ada juga doa-doa yang perlu kita hafal. Dan doa-doa Nabi selain ini banyak lagi Pak yang panjang-panjang itu. Ya. Banyak sekali. Baik. Jadi 70.000 malaikat mendoakan kita ini nggak main-main, sudah. Bagus sekali.